Hai semuanya, nama gue Tony. Hari ini gue mau bicara soal ada 4 hal tanda kalau hubungan kamu ditandai dengan cinta yang sejati. Baik, kenapa gue mau cerita ini dulu? By the way, ada beberapa orang yang pernah tanya gue, kira-kira hubungan gue ini ditandai dengan cinta sejati atau enggak ya? Gitu. Gimana sih pacaran yang benar? Gimana sih pacaran yang kudus dalam Tuhan? So, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau enggak, boleh lo teman-teman kirim email ke email gue secara pribadi di bawah sini. By the way, hari ini gue akan bicara soal gini. 4 hal tanda hubungan kamu ditandai dengan cinta yang sejati. Yang pertama adalah free atau bebas. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari satu pribadi. Siapa lagi dia kalau bukan Tuhan Yesus. Sampai hari ini ya teman-teman, sampai hari ini gue gak pernah melihat orang mencintai gue dengan begitu bebas seperti Yesus mencintai gue. Sadar gak sadar ya teman-teman, dia sangat mencintai kita kan? Dia sangat mencintai kita. Ketika kita gak setia, ketika kita lakukan dosa, ketika kita lakukan banyak hal yang gak dipercaya, dan dia tetap mencintai kita. Dan lucunya, dia mencintai kita dengan bebas. Maksudnya apa? Dia gak mengekang kita satu kali pun. Bahkan, waktu ketika kita melakukan dosa, dia gak mengekang kita. Dan dia berikan kita namanya free will atau kehendak bebas. Dan inilah tanda cinta yang sejati. Kalau hari ini teman-teman, kalau hari ini pacarmu atau pasanganmu ya nggak memberikan satu kebebasan dalam hubungan lo, entah pasangan lo setelah menikah atau lo masih pacaran saat ini nggak memberikan satu kebebasan, lo mengekang, lo begitu takut kehilangan lo nggak boleh lakukan A, nggak boleh lakukan B gitu ya, lo nggak boleh buka Instagram cowok atau lo nggak boleh buka Instagram cewek gitu, lo nggak boleh jalan berdua sama cowok, atau begitu takut akan kehilangan dengan lo, mungkin boleh Wanda dan saya tanya, apakah dia benar-benar mencintai lo dengan sejati atau sebenarnya dia lagi memenuhi dirinya dengan cinta yang hanya berasal dari lo, menggunakan lo karena takut kehilangan lo. Ini tanda cinta yang sejati yang pertama. Yang kedua adalah, kalau tadi kita bicara soal kebebasan, artinya dia memberikan satu kebebasan terhadap pasangannya untuk melakukan apapun, tapi juga nggak akan terlepas dari tanda yang kedua, yaitu faithfulness. Apa itu? Kesetiaan. Saya tadi udah bilang bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita harus memberikan dia kebebasan, tapi juga harus setia terhadap pasangan kita. Apa maksudnya? Begini teman-teman. Yesus mencintai kita dengan sangat luar biasa. Even bahkan buat seorang gue ya, sampai hari ini teman-teman, gue masih lakukan dosa. Banyak dosa yang gue lakukan, banyak banget. Dosa A, dosa B, dosa C. Sampai hari ini juga Tuhan Yesus tetap setia sama gue. Gue gak bisa kebayang apa yang terjadi kalau dia bilang, Ton, kalau lo udah lakukan dosa A, B, C, D, E, sampai Z, sampai A lagi, sampai Z lagi, dan dia bilang, sorry Ton, gue gak bisa setia lagi sama lo, karena lo udah terlalu banyak melakukan kesalahan. Enggak, Tuhan kita gak lakukan itu. Tuhan kita justru tetap setia sampai hari ini. Dan selain memberikan kebebasan, dia begitu setia mencintai kita. So, kalau hari ini, pasangan lo gak setia sama lo, setelah lo berikan dia kebebasan, tapi dia juga gak setia, gak bertakut. Artinya bukan cinta sejati di sana. Karena cinta sejati setia sama pasangannya. Cinta sejati setia sama apapun yang sudah Tuhan berikan buat dia. Itu kenapa gereja gak pernah setuju dengan perceraian dalam pernikahan. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk setia. Karena gereja bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa? Pernikahan adalah bukti cinta Tuhan yang nyata. Dalam pernikahan harus ada kesetiaan. Buah yang ketiga, tanda dari cinta yang sejati, yaitu fruitfulness atau berbuah. Apa maksudnya berbuah? Ini, waktu gue belum kenal cinta Tuhan, waktu gue belum tahu siapa itu Tuhan Yesus dan dia mencintai gue, hidup gue begitu payah. Mungkin bukan payah, kata yang tepat, tapi hidup gue begitu parah. Contohnya adalah, gue gak mungkin bisa bicara di depan ini. Hari ini di depan kamera kayak gini. Teman-teman gue dulu ada orang yang sangat pemalu. Gue takut, gue pemalu, gue jatuh dalam dosa. Gue belum Katolik semua. Tapi ketika gue kenal cinta Tuhan, buahnya mulai berasa. Hari ini gue boleh jadi seorang pewarta, keluarga gue semua Katolik. Satu persatu mimpi gue disatukan Tuhan. So, tanda cinta yang sejati adalah kita dipenuhi dengan buah. Kalau lo mau gampang lihatnya apa? Terus kalau dalam hubunganku apa? Gampang lihatnya adalah teman-teman,
hubungan lu lihat apakah pasangan lu membawa lu lebih dekat kepada Tuhan. Salah satu buah yang paling mudah dilihat adalah ketika kamu dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kamu menjadi lebih dekat kepada Tuhan karena pasangan, artinya dia mencintai kamu dengan tulus. Artinya ada cinta yang sejati di sana. Dan begitu juga di dalam pernikahan. Salah satu buah dari sebuah pernikahan adalah adanya hubungan yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Adanya keluarga yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan buah dari pernikahan itu membawa orang semakin hari semakin penuh dengan damai dan cinta Tuhan. Yang keempat, yang gue mau bicara adalah tentang total. Total atau memberikan diri dengan total-totalnya, mencintai dengan total-totalnya. Artinya apa? Kita memberikan diri kita seutuhnya. Gue gak perlu cerita banyak, kita tahu gak ada satu pribadi yang memberikan dirinya, darahnya, semuanya untuk kita, supaya kita gak jatuh dalam dosa. Siapa dia? Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mencintai kita dengan total. So kalau lu mencintai pasangan, cinta yang sejati, lu akan memberikan diri lu secara total kepada dia, memberikan diri seutuhnya kepada dia. So teman-teman, bayangkan ya, yang gue mau bawa, membayangkan kalau ada dua orang pasangan, dua orang ini yang sepasang, yang satu cowok, yang satu cewek, dua-duanya dipenuhi Tuhan, dua-duanya mengerti ini, dua-duanya mencintai dengan bebas, total, setia, dan berbuah. Bayangkan hubungan itu akan penuh dengan cinta yang sejati, penuh dengan damai, karena dia memberikan kebebasan. Betapa indahnya hubungan ini, karena dia kasih kebebasan, dia kasih cinta yang sejati, dia bawa lebih dekat kepada Tuhan, dan kasih penuh dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya hari ini yang gue mau cerita, mau lihat hubungan kita dipenuhi dengan ada cinta yang sejati atau enggak, harus ada 4 hal ini: bebas, setia, berbuah, dan total. Apa maksudnya? Dan kenapa bilang 4 hal ini nggak boleh ada yang dikurangi sedikit pun, satu pun nggak boleh ada yang terkurangi. Kenapa? Karena Tuhan mencintai kita dengan 4 hal ini, dan tidak ada yang kurang satu pun. Begitupun kita harus mencintai pasangan kita, tidak ada yang kurang satu pun. Kalau kita pasangan yang sudah menikah dan kita menggunakan kontrasepsi, sebenarnya kita nggak mencintai dengan tulus. Kenapa? Karena kontrasepsi tandanya adalah tidak mencintai dengan total, tidak mencintai dengan bebas, tidak mencintai dengan berbuah. Karena orang yang menggunakan kontrasepsi artinya dia takut hamil. Anak adalah buah dari cinta yang sejati. Itu kenapa Gereja Katolik gak setuju dengan kontrasepsi. Dan buat teman-teman yang belum menikah, saya berharap banget teman-teman bisa menjalankan 4 hal ini: bebas, total, setia, dan berbuah. Dan kalau kita mencintai pasangan kita akan memberikan yang terbaik, yaitu 4 hal ini: bebas, total, setia, dan berbuah. Makasih teman-teman. God bless you.